Entah mengapa, Alimin sangat emosi di saat itu. Lalu Rahmat yang ditendang oleh Alimin, dia pun merasa kesakitan, dan sampai Rahmat pun merasa sakit hati. Karena di saat itu, dia merasa direndahkan, sehingga Rahmat pun tidak terima, dan merencana untuk membalas dendam atas perlakuan Alimin. Seorang pria yang bernama Alimin yang sudah berusia 53 tahun, dia merupakan warga desa Sungai Rambutan, Ogan Hilir, Sumatera Selatan. Di lingkungan tempat tinggalnya, Alimin ini dikenal sebagai pria yang baik, tegas, serta selalu berani menyuarakan pendapatnya dalam berbagai urusan. Bahkan Alimin juga merupakan seorang kader Partai Politik Gerindra dengan jabatannya yang cukup lumayan, yaitu dia dipercaya sebagai pimpinan ranting Partai Gerindra di desa Sungai Rambutan. Sehingga tidak heran kalau perannya tersebut membuat dia jadi sosok yang cukup dihormati dan juga disegani di kalangan masyarakat setempat. Namun meski demikian, Alimin tetap bekerja keras untuk memenuhi kehidupan keluarganya, supaya keluarganya bisa hidup sejahtera dan tidak kekurangan sedikit pun. Dan di saat itu Alimin ini bekerja sebagai penjaga perkebunan sawit milik seorang pria yang bernama Andi yang ada di desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Hilir, Sumatera Selatan. Lalu singkat cerita di hari Jumat, tanggal 20 Desember tahun 2024, Alimin pun pergi menemui seorang pemilik perkebunan sawit yaitu Andi untuk membahas soal upah menjaga alat berat di perkebunan tempatnya bekerja. Lalu di sore hari sekitar pukul 4 sore, Alimin ini sedang mengobrol dengan sang pemilik kebun di sebuah pondok dekat kebun sawit. Dan ternyata di sana juga ada seorang pria yang bernama Fadil yang berusia 65 tahun dan juga seorang pria lain yang berusia 35 tahun yang bernama Rahmat Fauzan. Lalu kemudian Alimin yang sebelumnya diminta oleh Andi untuk datang membicarakan soal upah menjaga alat berat di perkebunan, lantas mereka pun memulai obrolannya. Kemudian Andi menanyakan soal upah yang diinginkan oleh Alimin. Lalu Alimin pun di saat itu langsung menjawab bahwa Alimin menginginkan upah sebesar 200.000 per malamnya. Namun di saat itu Andi tidak menyanggupi jika harus membayar per malamnya. Lalu Andi mengaku hanya sanggup membayar upah per malamnya sebesar 100.000. Lalu kemudian dengan tegas Alimin pun menolaknya karena menurutnya bayaran 100.000 per malam itu tidak sebanding dengan tanggung jawab serta resiko yang harus dia pikul. Dan setelah lama bernegosiasi, akhirnya Alimin pun bersedia menurunkan permintaannya, lalu dia meminta upah sebesar 150.000 per malamnya. Di mana upah segitu merupakan angka yang menurutnya jauh lebih masuk akal untuk menghargai seorang pekerja. Namun belum juga mencapai kesepakatan, rekan kerja Alimin yaitu Rahmat tiba-tiba menyela di tengah-tengah negosiasi mereka supaya Alimin menerima saja upah tersebut. Namun Alimin yang mendengar teriakan Rahmat tentu saja di saat itu Alimin jadi kesal. Alimin merasa urusannya diikut campuri oleh Rahmat yang padahal tidak diajak untuk berdiskusi. Lalu Alimin yang kesal kemudian menatap tajam ke arah Rahmat dengan sambil menegurnya. Setelah mendapatkan teguran dari Alimin, lantas Rahmat pun seketika diam. Lalu kemudian, Alimin dan Andi pun meneruskan negosiasi mereka soal upah jaga alatnya. Namun, Rahmat yang sebelumnya sempat ditegur, lagi-lagi Rahmat itu menyela perkataan Alimin dan Andi. Dan karena hal itu juga, seketika membuat Alimin benar-benar jadi terpancing emosinya. Karena Rahmat yang tidak menghiraukan peringatannya dan kembali menyela negosiasinya dengan pemilik kebun, Alimin pun kemudian beranjak dari kediamannya dan langsung menendang bagian kepala Rahmat sampai Rahmat tersungkur ke lantai pondok. Entah mengapa, Alimin sangat emosi di saat itu. Lalu Rahmat yang ditendang oleh Alimin, dia pun merasa kesakitan dan sampai Rahmat pun merasa sakit hati. Karena di saat itu, dia merasa direndahkan sehingga Rahmat pun tidak terima dan merencana untuk membalas dendam atas perlakuan Alimin. Lalu Rahmat yang gelap mata, ketika itu dia melihat ada parang panjang di dekatnya. Lantas Rahmat pun langsung mengambil parang tersebut dan dia pun langsung mengayunkan parang itu ke arah tubuh Alimin dengan sangat brutal. Lalu tubuh Alimin yang terkena sabetan dari parang yang digunakan Rahmat, seketika Alimin pun langsung mengeluarkan noda merah
dari banyaknya luka menganga. Sebenarnya Alimin sempat berusaha untuk melawan. Namun apalah daya dia kalah oleh Rahmat yang menggunakan senjata parang, sedangkan Alimin hanya menggunakan tangan kosong. Hingga pada akhirnya Alimin yang benar-benar kehabisan cairan merah, seketika dia pun tergeletak tidak berdaya, sampai akhirnya dia pun tidak bernafas lagi. Sementara di sisi lain Fadil dan Andi yang menyaksikan kejadian itu, mereka terkejut dan tidak bisa berbuat apa-apa. Entah mungkin mereka juga takut akan menjadi sasaran kebrutalan Rahmat. Lalu setelah Rahmat menghentikan aksinya, dan Alimin yang sudah tidak bergerak lagi, Fadil dan Andi yang ketakutan mereka pun langsung pergi kabur. Saat itu Andi melarikan diri dengan menggunakan mobilnya yang entah kemana, sedangkan Fadil melarikan diri ke perangkat desa setempat, sekaligus melaporkan tentang kejadian itu. Lalu, perangkat desa dan beberapa warga yang mendapatkan kabar itu, mereka pun langsung buru-buru datang ke tempat kejadian itu. Dan saat mereka sampai di sana, ternyata Rahmat sang pelaku sudah terlebih dahulu kabur dari lokasi kejadian. Sedangkan di sana, mereka hanya menemukan tubuh Alimin yang sudah bersimbah cairan merah. Lalu tidak berlama-lama, perangkat desa dan para warga dengan cepat membawa Alimin ke puskesmas terdekat. Berharap Alimin masih bisa diselamatkan, meski nyatanya Alimin di saat itu sudah benar-benar tidak bernyawa lagi. Sedangkan sebagian warga segera melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan juga mengabari keluarga Alimin tentang peristiwa naas yang dialami oleh Alimin. Pihak keluarga pun kaget setelah mendengar kabar tersebut. Lalu tidak lama kemudian, mereka pun segera pergi ke puskesmas untuk memastikan tentang benarnya peristiwa tersebut. Dan ternyata benar saja, setelah sampai di puskesmas, ternyata Alimin sudah meninggal dunia. Lalu semua keluarganya berteriak histeris dengan sambil terisak tangis. Pihak keluarga masih sulit percaya ketika mereka mendengar dari saksi mengenai penyebab kematian dari Alimin, yang ternyata pelakunya adalah rekan kerja Alimin sendiri, yaitu Rahmat. Lalu di sisi lain, saat tim kepolisian datang untuk melakukan pemeriksaan, pihak keluarga memohon kepada polisi untuk segera mengusut kasus ini dan juga dengan cepat menangkap serta menghukum pelakunya seadil-adilnya. Kemudian atas izin keluarga, polisi di saat itu kemudian membawa jasad Alimin ke Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Hilir untuk proses autopsi. Sementara di sisi lain juga sang pelaku yaitu Rahmat, ternyata dia sempat menemui Andi sang pemilik kebun sawit untuk meminta pertolongan dan perlindungan dari Andi. Namun Andi yang tidak mau terlibat atas aksi kejinya, Andi tidak mau mengambil resiko. Lagi pula jika Rahmat dibiarkan lolos dengan bantuan Andi, itu artinya Andi juga ikut terlibat di dalam kasus ini. Lalu Andi pun meminta Rahmat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada polisi. Pada mulanya Rahmat sempat takut, namun akhirnya dia menyetujui saran dari Andi dan setelah Rahmat setuju, Andi pun kemudian mengantarkan Rahmat ke Mapolres Ogan Hilir. Dan setelah sampai, kemudian polisi mengamankan Rahmat beserta dengan barang bukti yang dia gunakan untuk menghabisi korban. Saat di kantor polisi, Rahmat mengakui semua perbuatannya. Di saat itu dia mengaku kalau dia emosi setelah ditendang oleh korban. Saat keduanya terlibat cekcok di pondok dekat kebun sawit. Dengan dibarengi keterangan dari para saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian, termasuk Andi dan Fadil yang saat itu berada di tempat kejadian, akhirnya polisi dapat mengungkap fakta bahwa hal ini adalah sebuah perselisihan yang salah paham, di mana peristiwa tragis tersebut diawali saat korban sedang berbincang negosiasi mengenai upah penjagaan alat berat. Namun Rahmat terus menyela obrolan mereka yang membuat korban di saat itu emosi dan menendang pelaku. Dan pelaku yang tidak terima karena ditendang oleh korban, kemudian pelaku melakukan aksi pembalasan dengan cara yang sadis. Lalu setelah dilakukan penyelidikan yang mendalam, akhirnya pelaku yaitu Rahmat secara resmi ditetapkan sebagai tersangka. Dan Rahmat dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan hukuman 15 tahun penjara. Di sisi lain, jasad Alimin pun disemayamkan di rumah duka di Desa Sungai Rambutan Ogan Hilir, Sumatera Selatan.
yang kemudian setelah itu dimakamkan di TPU setempat.